Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Posisi saya lagi di kebun, di taman lah, taman bunga, kebun bunga. Nih, lagi mantau bunga melati. Ternyata sudah berbunga banyak. Karena kemarin diguyur hujan. Nah, ini kenanga pun sudah banyak tuh. Sudah keluar bunga-bunganya banyak. Nah, ini apalagi mawarnya cukup lah. Berarti tanahnya subur. Bunga soka pun sudah banyak. Oke. Konten kali ini akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu betapa liarnya pikiran kita. Video kali ini adalah sarana untuk menguji, untuk mengetes seberapa parah keliaran pikiran kita. Kenapa video ini saya bikin? Karena sering sekali saya mendengar cerita-ceritaan dari Mang Kadil, Mang Yadi di saat ngobrol menikmati wedang kopi dan udud di dapur umum. Mang Kadil dan Mang Yadi agamanya Islam. Beliau sering cerita, kenapa sih kok saya setiap sholat pikiran saya kemana-mana. Baru juga Allahu Akbar, langsung lari ke sana, lari ke sini, lari ke sono, lari ke situ. Yang tadinya tidak ingat malah teringat. Saya dengerin terus cerita-ceritanya beliau, cerita Mang Kadil, Mang Yadi, sampai ceritanya Pak Iksan. Saya diamkan dulu, saya nggak akan motong ceritaan orang lain sebelum orang tersebut selesai mengkisahkan ceritanya. Saya simak, saya dengerin sambil menikmati wedang kopi, seruput, sambil kelepus menikmati udud. Mang Yadi beres cerita, dilanjut Mang Kadil. Mang Kadil cerita beres, di komen sama Pak Iksan. Saya masih tetap denger. Begitu lama, tahu-tahu gak kerasa sudah tengah malam, hampir jam 12-an. Langsung saya nyeletuk, gimana Mang Kadil, Mang Yadi, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini saya sering nanya ke kiai-kiai di sekitar rumah saya lah, ke ustadz. Jawaban kiai, jawaban ustadz pun sama katanya. Beliau pun masih lari-lari pikirannya. Oh begitu, ya udah. Ini loh Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan. Untuk mengetes, untuk menguji seberapa liarnya pikiran kita itu, silahkan pahami di saat Mang Yadi, Mang Kadil, dan Pak Iksan sholat.
Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung lari pikiran ke sana ke sini. Berarti pikiran-pikiran kita ini masih sangat amat liar sekali. Iya ya. Nah, itu. Kalau saya dulu berpatokannya seperti itu. Tolak ukurnya di saat itu. Makanya saya belajar gimana caranya supaya di saat kita sholat nanti pikiran kita tidak liar, tidak lari-lari kemana-mana. Mau? Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Isan, pikirannya nggak liar? Ya mau lah. Jawab mereka, oke. Saya kasih kunci dasar, sederhana, simpel. Ini bukan konsep dari orang lain, karena konsep ini saya sendiri yang mengalaminya, saya sendiri yang menjalaninya, dan saya sendiri juga yang menganalisanya. Gimana itu, Pak? Gampang. Gampang dengernya, tapi susah pelaksanaannya. Intinya cuman kita belajar meneng. Meneng itu kan diam. Silakan belajar duduk, cari tempat yang nyaman, yang sepi, yang sunyi, yang senyap. Duduk, cari posisi duduk yang nyaman, yang santai. Usahakan tubuh kita dibikin santai, jangan tegang. Usahakan saraf-saraf kita pun dibikin santai, jangan tegang. Jika sudah merasa nyaman, silakan pejamkan mata. Nah, mulai itu. Begitu memejamkan mata, pikiran kita kan lari-lari. Nah, disinilah awal-awal dari pembelajaran duduk meneng. Begitu pikiran kita lari ke rumah, langsung kita bilang aja pelan-pelan, hup, stop, berhenti, atau jangan terusin. Saya yakin pasti itu berhenti. Sudah berhenti, pindah lagi. Pikiran kita lari ke rumah teman, bilang aja udah berhenti, jangan terusin. Terus saja belajar seperti itu. Setiap pikiran kita lari, suruh berhenti. Setiap pikiran kita lari, suruh berhenti. Lama-lama pasti, saya yakin pikiran kita pun paham. Pikiran kita pun akan ikut dengan kata-kata kita. Nah, disitulah uniknya. Konsep-konsep dasar dari cerita kita channel ini. Simple, sederhana, gampang konsepnya, tinggal dipraktekkan. Cuman gitu doang? Iya. Ngapain cari yang ribet-ribet? Yang gampang banyak kok. Sudah saya buktikan sendiri, sudah saya rasakan sendiri, sudah saya praktekkan sendiri, hasilnya seperti ini. Karena kita sering latihan, otomatis pikiran kita pun bisa terkendali. Dan diri kita pun bisa mengendalikannya. Jangan sampai
pikiran kita ini liar lari kemana-mana, akhirnya ibadahnya Mang Yadi, Mang Kadil, dan Pak Iksan seakan-akan sia-sia. Yang katanya Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan sholat itu menyembah kepada Tuhan, tapi yang ada di pikiran bukan Tuhan. Mikirin istri, mikirin anak, entah Tuhan nomor yang keberapa. Jika kita menduakan Tuhan saja, kita sudah disebut musyrik. Apalagi ini menseratuskan Tuhan, musyriknya sampai 100. Menduakan Tuhan saja, kita sudah disebut musyrik. Coba inget-inget, Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan sholat, yang nomor satu apa? Tuhan bukan? Saya yakin bukan. Begitu Allahu Akbar, ingat utang, ingat cicilan, ingat anak karena minta uang, ingat istri karena berasnya habis. Ingat Tuhan kapan? Paham kan maksudnya? Kira-kira gimana nilai sholatnya Mang Kadil, Mang Yadi, dan Pak Iksan? Silakan nilai sendiri, jawab sendiri, dengar oleh diri sendiri. Jawabannya jangan dikasih tahu ke orang lain. Paham? Paham? Ya udah. Mulai dari saat ini, mulai dari diri sendiri, mulai dari sesuatu yang kita anggap kecil, anggap ringan, anggap sepele, yaitu mulai belajar duduk, meneng, duduk, diam untuk mendiamkan pikiran kita. Oke? Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu berusaha menjinakkan, mengendalikan pikiran kita. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.